Ketika saya pada waktu itu masih muda, jadi saya seneng tirakat, seneng puasa, seneng wiridan lama-lama gitu. Jadinya ya mungkin semakin terbuka ya, kayak eh, aura-aura yang positif istilahnya. Jadi semua wadah ilmu itu mungkin terbuka. Jadi hobi saya itu waktu masih muda, masih remaja banget karena masih umur 14 tahunan. Itu saya udah hobi puasa, udah seneng tirakat gitu. Jadi ketika saya masih kecil pun juga kalau saya ingat-ingat itu memang banyak rintangan. Jadi saya sering sakit ya. Dulu waktu itu sakit itu berapa bulan. Kalau orang dulu, kalau orang sekarang itu sakit tipes mungkin, sakit tipes. Jadi hampir istilahnya hampir meninggal lah, karena saking lamanya sakit itu sampai berbulan-bulan. Waktu saya masih, kalau tidak salah itu saya masih sekolah di kelas 1 SD. Itu saya udah sakit berbulan-bulan itu, sampai berbulan-bulan itu hampir saya nggak bisa bangun itu, pokoknya nggak bisa bangun, duduk itu langsung jatuh. Itu udah sampai lemes, sampai kurus saya. Terus sering melihat istilahnya sering melihat makhluk astral. Kalau sekarang itu sering melihat makhluk yang istilahnya makhluk halus lah, makhluk astral ya. Itu orang tua saya nggak tahu. Saya dulu ikut mbah saya. Jadi terus sampai lanjut sampai kelas 2 itu, kelas 1 saya mengalami sakit, kelas 2 SD saya juga mengalami sakit lagi, lama lagi. Ya namanya orang dulu mungkin ini ya, belum banyak puskesmas, tempat-tempat untuk berobat, puskesmas lah istilahnya. Itu masih jarang, masih jauh. Di kampung saya itu di Madiun, di Kecamatan Dolopok, Kabupaten Madiun, Desa Suluk. Dulu zaman tahun 80-an ya. Itu sering mengalami sakit gitu. Terus akhirnya udah mulai tumbuh dewasa, umur 14 tahun. Ini cerita balik lagi ya. Lanjut lagi, saya ketika suka bertirakat, ini karena mendengar cerita dari orang-orang tua saya tuh dulu suka mendengarkan cerita-cerita orang tua, sering nimbrung di obrolan orang tua. Ya walaupun saya menjadi pendengar, tapi sudah bisa menangkap apa yang dikatakan orang-orang tua tersebut. Jadi langsung masuk ketika mereka bercerita tentang kesaktian seseorang, bercerita tentang benda-benda pusaka, itu udah langsung terinspirasi, udah masuk. Seolah-olah saya tuh masuk ke dimensi zaman dulu. Ya nggak tahu ya, cuman saya seperti pernah mendengar, seperti pernah istilahnya mendengar cerita-cerita itu, dan itu sepertinya saya pernah mengalaminya, tapi nggak tahu kapan. Cuman saya merasakan dekat dengan apa yang mereka ceritakan itu tadi. Ya saya juga heran. Ini bukan cerita bikinan, ini cerita perjalanan hidup saya. Ketika saya masih remaja itu, ya itu tadi saya pernah menceritakan kemarin di video saya sebelumnya,
Saya suka mendengarkan cerita-cerita orang tua, terus saya sering menanyakan hal-hal yang kira apa yang tingkatannya itu sudah tingkatan tinggi, yang guru saya sampai nggak mau istilahnya menjelaskan karena bingung mau dijelaskan, saya masih kecil nggak dijelaskan, nanya itu. Terus pesan saya, guru saya, udah kamu nggak usah nanya. Kamu yang penting kamu sudah punya pertanyaan itu, nanti jawabannya kamu akan menemukannya sendiri. Saya bingung, masih bingung menemukan di mana. Sampai saya nanya-nanya, itu nggak ada yang mampu menjelaskan tentang, nggak mau, misalnya mungkin nggak mau atau nggak mampu, nggak tahu, nggak mau menjelaskan tentang hakikat dan makrifat itu tadi. Karena ya itu pertanyaan orang tua lah itu. Sampai saya masih penasaran terus. Saya ingin mencapai itu tuh ya, mendengar cerita-cerita itu orang itu harus tirakat. Jadi saya ingat pesan dari orang tua itu, ilmu itu kelakonnya ganti laku. Jadi ilmu itu harus dicapai dengan lakon, dengan istilahnya. Jadi nggak bisa hanya mendengarkan saja, tapi harus dilakoni, harus menjalani kehidupan. Kalau tidak menjalani sendiri, itu ya nggak bakal bisa, nggak bakal tahu. Karena guru di sekolahan atau guru ngaji itu hanya istilahnya hanya globalnya saja, istilahnya apa ya, garis besarnya, intinya apa namanya, teori lah, cuman teori saja. Tapi prakteknya kan harus kita sendiri, dan itu semua orang berbeda-beda. Proses mencari ilmu, proses pemahaman terhadap ilmu tersebut itu juga orang berbeda-beda. Terus jaraknya, durasinya itu juga berbeda-beda juga. Ada yang lama, ada yang cepat, ada yang sangat lama sekali. Itu tergantung si kitanya untuk memahami satu ilmu itu tadi. Kalau memang sudah diberi pemahaman, ya paham. Itu ya itu tadi, ilmu itu kelakuannya kudu kanthi laku. Jadi ilmu itu harus dicapai dengan perjalanan, dengan lakon-lakon sendiri. Jadi nggak bisa nggak bisa dijelaskan, nggak bisa seperti hakikat, makrifat, seperti yang lain-lainnya, ilmu apa namanya, spiritual lainnya itu nggak bisa. Itu ya harus melakoni dulu. Sampai saya sering puasa, sering wiridan panjang. Itu satu saat saya pernah mengalami wiridan. Itu saya masih ingat, itu saya puasa Senin Kemis. Ya orang namanya tirakat nggak pernah saya apa namanya niati untuk mencari ini enggak. Cuman saya senang tirakat aja gitu. Saya puasa Senin Kemis, puasa ngerowot, puasa muteh. Tujuannya apa nggak jelas. Cuman puasa aja. Puasa ngerowot aja itu. Pada waktu itu saya puasa Senin Kemis, saya masih ingat. Setelah tahun 80-an, puasa Senin Kemis, saya habis subuh saya puasa wiridan sampai panjang di hari ke-6, hari Senin ke-6 kalau tidak salah. Itu hari ke-7, Senin ke-7, bukan Kemis, Senin ke-7. Itu saya puasa wiridan, duduk menghadap kiblat. Itu sampai ketiduran saya, sampai ketidurannya itu duduk bersila, itu kepala saya sampai sujud. Itu saya bermimpi, entah bermimpi, entah tidak. Itu karena saya keadaan tidur ya. Itu saya wiridan itu sampai sujud, kepala saya, kening saya ini, jidat saya itu sampai nempel di
tempat sujud itu. Mungkin saking lamanya ya, itu saya didatengin seseorang berjubah putih turun dari langit. ya ya nggak pernah menghayal, saya nggak pernah menghayal itu udah turun dari langit, kemudian memegang pusar saya ini. Tiba-tiba saya dipegang pusar saya, itu saya kaget karena tangannya itu sangat dingin sekali seperti es. Saya kaget sampai terbangun, sampai hampir jatuh saya ke belakang. Itu sehari itu saya lemes banget, hampir tidak bisa, hampir tidak kuat puasa saya, saking lemesnya itu. Perut saya saking perih, yang namanya puasa ya, padahal saya sudah sering berpuasa tapi rasanya perih melilit, lemes itu. Tapi saya harus puasa karena sudah puasa sudah mencapai 6 Kamis itu 7 Kamis 7 Senin 6 Kamis jadi kurang satu lagi, 1 Kamis itu. Tapi alhamdulillah sampai sore kuat puasanya, nggak batal itu, sampai mencapai 7 Senin 7 Kamis. Kalau dulu kan puasa Senin Kamis itu katanya kan harus 7 Senin 7 Kamis, padahal itu sebenarnya puasa Senin Kamis itu ya seterusnya, mau seumur hidup juga boleh setiap puasa dan setiap Kamis. Tapi pada waktu itu saya mendengar orang-orang itu, ya saya dengar dari orang-orang saja, dengar dari cerita orang puasa Senin Kamis itu 7 Senin 7 Kamis, lalu saya puasa gitu aja ya, mengikuti omongan orang. Jadi saya nggak nanya-nanya. Tapi untuk Anda semuanya jangan ditiru ya, harus ditanyakan pada guru, karena ya takut takut ada sesuatu lah, nanti harus ada pembimbingnya. Itu sampai 7 Senin 7 Kamis itu saya mendapatkan, ya bukan mendapatkan, saya nggak pernah merasakan apa-apa pada waktu itu, sampai sudah lama lah saya sudah melupakan. Cuman saya masih ingat perut saya dipegang seseorang itu tadi. Cuman saya juga nggak nanya sama orang-orang, cuman saya simpan sendiri cerita itu sampai sekarang. Saya ceritakan di YouTube ini, di channel saya ini, ya saya baru cerita ini pada waktu itu sampai sekarang ini. Jadi kejadian itu sudah berpuluh-puluh tahun, tapi saya masih ingat sekali. Terus itu apa yang sebenarnya sudah terjadi pada saya juga nggak tahu, sampai sekarang juga nggak pernah tahu. Apakah ada yang mengikuti saya, apakah ada kodam di dalam diri saya, karena saya juga tidak pernah bermimpi apa-apa lagi sampai sekarang itu. Jadi ya saya biasa-biasa saja. Cuman ada orang melihat saya itu memiliki kodam katanya. Cuman saya nggak ngeh lah istilahnya begitu, nggak begitu ngerewes. Yang penting saya itu senang puasa, senang wiridan gitu aja. Jadi saya nggak memikirkan wah saya punya kodam, enggak. Jadi nggak tahu punya kodam atau tidak, nggak tahu saya. Tapi yang jelas saya pernah mengalami itu aja. Jadi apa sebenarnya yang terjadi, apa yang sampai sekarang ini ada dalam diri saya juga tidak pernah ingin mencari tahu, nggak pernah. Jadi pokoknya saya menjalani hidup aja seperti orang biasa. Dan itu ya kegiatan itu ya bertahun-tahun saya puasa wiridan itu waktu masih remaja. Tapi setelah menikah udah nggak hobi puasa apalagi puasa wiridan aja enggak. Jadi sudah sudah kalah sama kebutuhan, jadi nggak sempat puasa. Jangankan puasa pagi nggak sarapan aja udah melilit-lilit, udah rasanya perih, hampir nggak pernah puasa kecuali bulan Ramadan. Itu kalau puasa bulan Ramadan kan temennya banyak, jadi ya semangat aja itu kalau bulan puasa Ramadan itu. Tapi kalau puasa sunnah, puasa mute, ngerawat tuh enggak tara, nggak pernah, udah nggak kuat
karena kebutuhan mendesak itu. Jadi saya setelah setelah dewasa, ya saya juga nggak pernah merasakan perubahan-perubahan dalam diri saya. Cuman ya ada istilahnya perubahannya itu ya, saya semakin mengerti itu aja. Kalau ada sesuatu, saya langsung tanggap, istilahnya begitu. Kalau ada istilahnya orang mengatakan ini, saya langsung paham. Cuman gitu doang. Cuman saya juga nggak menyadari yang lain-lainnya. Cuman gitu doang. Jadinya ya nanti saya ceritakan lagi lebih banyak lagi dari perjalanan hidup saya tentang spiritual ini.